Halo semuanya, hari ini kita akan ngebahas salah satu tipe Enneagram yang paling umum, tapi juga paling kompleks dan menarik, tipe 6. Mereka ini adalah para pencari keamanan di dunia yang seringkali terasa nggak pasti. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin kedengarannya aneh. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang setia banget, tapi di saat yang sama juga super curigaan? Atau orang yang kelihatannya patuh sama aturan, tapi siap memberontak kapan aja? Nah ini dia, inti dari paradoks yang hidup di dalam diri tipe 6. Oke, yuk kita dalamin lagi soal paradoks ini. Jadi, di bagian pertama ini, kita bakal lihat kontradiksi yang ada di dalam diri tipe 6, yang sering dapat julukan sang loyalis. Gimana ceritanya, kok bisa sifat yang kayaknya tabrakan gitu ada di satu orang? Kalau dilihat dari sisi baiknya, tipe 6 ini punya banyak banget kelebihan. Mereka tuh teman dan kolega yang bisa banget kamu andelin. Setia mati, hatinya hangat, dan seringkali humornya pinter banget. Saat mereka udah berkomitmen sama seseorang atau sesuatu, mereka bakal kasih segalanya. Bisa dibilang mereka itu tulang punggungnya banyak tim dan komunitas. Tapi di balik semua kekuatan itu, ada pergulatan batin yang dalam banget. Karena di lubuk hati mereka yang paling dalam, tipe 6 ini bergulat sama keraguan diri yang gak ada habisnya. Inilah yang bikin mereka jadi super waspada, selalu mikirin skenario terburuk, dan ya seringkali jadi susah percaya sama dunia sekitar. Nah, rasa takut ini gimana sih munculnya? Ternyata ada dua wajah yang beda banget dari ketakutannya tipe 6 ini. Ada yang fobik dan ada yang kontrafobik. Biar gampang, coba deh bayangin bedanya kayak dua hewan ini. Yang fobik, ini kayak kelinci. Kalau takut, ya dia jadi super hati-hati, lari dari bahaya, cari tempat aman. Nah sebaliknya, tipe 6 kontrafobik, ini kayak serigala. Bukannya lari, dia malah nantangin rasa takutnya. Tampil kuat dan agresif, bahkan kadang sengaja nyari bahaya, buat buktiin kalau dia tuh berani. Ada satu cerita lucu yang pas banget buat ngegambarin pola pikir kontrafobik ini. Singkatnya, ada orang mau pinjem palu ke tetangganya. Tapi di jalan dia mikir, wah jangan-jangan gak dipinjemin, pasti dia pelit. Sampai akhirnya dia marah sendiri. Pas tetangganya buka pintu, belum juga ngomong apa-apa, dia langsung teriak, nih simpen aja palumu yang bodoh itu. Nah, ini contoh klasik gimana rasa curiga diproyeksiin jadi agresi. Terus, semua kecemasan ini datangnya dari mana sih? Kenapa type 6 ini kayaknya terobsesi banget sama yang namanya keamanan? Yuk kita coba lihat akar masalahnya. Nah, inti masalahnya itu ada di sini. Tipe 6 ini sering banget ngerasa nggak punya kompas internal atau kepercayaan sama diri sendiri. Perasaan ini yang bikin mereka ngerasa harus banget cari panduan, dukungan, dan rasa aman dari luar diri mereka. Pencarian jangkar ini kelihatan dari banyak hal. Mereka nyari sosok pelindung, aturan yang jelas, atau sistem yang bisa dipegang, kayak hukum, sains, atau agama. Mereka pengen banget dunia ini jelas, hitam atau putih, karena area abu-abu itu bikin cemas, dan keinginan akan kepastian inilah yang kadang bisa bikin mereka jadi fanatik atau terjebak dalam pemikiran yang kaku. Terus, gimana mereka ngatasin rasa nggak percaya di dalam diri ini? Salah satu mekanisme pertahanan utamanya itu namanya proyeksi. Gampangnya, bayangin kayak proyektor film. Karena mereka nggak nyaman sama pikiran-pikiran negatif di dalam kepala sendiri, mereka seolah-olah nembakin pikiran itu ke orang lain. Jadinya, mereka yakin kalau orang lain lah yang punya niat buruk ke mereka. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Selalu ada jalan untuk bertumbuh. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana tipe 6 bisa mengubah kelemahan terbesarnya jadi kekuatan yang luar biasa. Sebuah perjalanan dari rasa takut menuju keyakinan. Ini nih, ironi yang indah banget. Meskipun hidupnya kayak didorong sama rasa takut, potensi terbaik dari tipe 6 yang sehat itu justru keberanian. Bukan berani karena nggak punya rasa takut ya, tapi berani karena mereka sanggup menghadapi rasa takut itu setiap hari. Kita lihat contoh dari dunia nyata ya, yang kuat banget, Oscar Romero. Awalnya dia ini tipe 6 yang patuh banget. Kutu buku, pemalu, konservatif, pokoknya orang yang nurut banget sama sistem dan aturan gereja Katolik sepanjang hidupnya. Tapi, sebuah tragedi mengubah semuanya. Waktu sahabatnya dibunuh secara brutal, rasa amannya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, dia nggak bisa lagi bergantung sama otoritas dari luar, kayak pemerintah atau bahkan gereja. Situasi ini maksa dia buat nemuin otoritas yang baru, yang datang dari dalam dirinya sendiri. Sebuah kesetiaan pada kebenaran yang lebih tinggi. Dan kutipan inilah yang jadi titik baliknya.
Romero sadar kalau ada otoritas yang lebih tinggi dari lembaga manusia manapun. Loyalitasnya pindah dari yang tadinya ke struktur di luar, sekarang jadi ke keyakinan di dalam hatinya. Dia akhirnya menemukan jangkar itu di dalam dirinya sendiri. Nah, ini dia inti dari perjalanan pertumbuhan buat tipe 6. Tugas utama mereka itu ya berhenti cari-cari persetujuan atau validasi dari luar dan mulai belajar buat percaya sama keputusan sendiri, mengambil tanggung jawab penuh, dan akhirnya menemukan rasa aman yang sejati yang datangnya dari dalam. Jadi, kita udah lihat ya, perjalanan tipe 6 itu adalah soal transformasi dari rasa takut jadi keyakinan. Tapi bukan cuma keyakinan ke sistem atau orang lain. Yang paling penting, keyakinan pada diri sendiri. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Nggak peduli tipe Enneagrammu apa, di bagian mana dalam hidupmu, kamu juga dipanggil buat berubah dari rasa takut jadi keyakinan pada diri sendiri. Kira-kira perjalanan itu bakal kayak gimana buat kamu?